Sebelum saya menyampaikan ceramah, saya mengajak hadirin yang terhormat untuk membaca doa Al-Fatihah satu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka kuat menghadapi cobaan berat, dan mudah-mudahan dengan segala cara Allah mereka akan mendapatkan negara merdeka. Yang kedua, Fatihah kita baca dengan harapan semua Bapak Ibu yang setiap ke masjid membawa uang, karena masjid ini bisa bersinar karena ada uang dari para jamaah. Siapa yang membuat masjid bersinar, insya Allah nanti dalam kuburnya tidak akan kegelapan. Yang ketiga, Fatihah ini kita harapkan menjadi wasilah kita supaya anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam 10 atau 15 menit ke depan saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan renungan Ramadan dengan judul La tahzan. La tahzan. Jangan bersedih. Hadirin sekalian, tema ini diambil dari surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 40. Di sana ada firman Allah yang menceritakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dalam gua Thur, dalam persembunyian untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi waktu itu mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan, innallaha ma'ana. Mengapa Abu Bakar sedih? Karena Abu Bakar mengintip dari celah-celah gua itu, terlihat kaki orang yang mengejar dengan membawa pedang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terdengar suara gemerincing pedang yang disiapkan sekian banyak orang untuk membunuh Rasulullah. Abu Bakar gelisah. Lalu Rasulullah mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Ulangi saya, La tahzan. Ulangi saya, La tahzan, innallaha ma'ana. Sekali lagi, La tahzan, innallaha ma'ana. Artinya, jangan bersedih. Hapus kesedihan. Hapus kesedihan, sebab Allah selalu menyertai kita. Hadirin sekalian, topik ini cocok. Topik ini cocok untuk saya sampaikan pada saat-saat seperti sekarang ini. Kita saksikan betapa banyak orang stres. Bahkan ada yang sekeluarga bunuh diri. Dalam catatan hasil penelitian, 2,5 juta orang Indonesia ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dulu disebut gila, tapi diperhalus, orang dengan gangguan jiwa. 16 juta di antara kita ini masuk dalam kategori ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Dalam riset itu juga diketahui bahwa 80% remaja kita, 80% itu ternyata pernah berniat untuk bunuh diri. Coba, 80%. Jadi 8 dari 10 anak itu pernah berniat. Bahkan Menteri Kesehatan mengatakan 1 dari 10 orang di Indonesia ini mengalami gangguan kejiwaan. Itu data sebelum pemilu, ibu-ibu. Itu data sebelum pemilu.
setelah pemilu jumlahnya tambah banyak. Sekian banyak rumah sakit menyiapkan kamar khusus, bahkan ada yang berterali besi. Karena menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, setelah pengumuman itu ada yang gagal dan tidak gagal, itu mereka ada di sana. Coba, jadi ini pas. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, dari 260 juta jiwa Indonesia ini, yang menjadi psikiater itu hanya 773, tidak sampai 1000. Coba. Dan hanya 451 orang yang berprofesi sebagai psikolog klinis. Maka saya berharap dengan renungan Ramadan malam hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam tanda petik menjadi psikiater baru, menjadi psikolog klinis untuk mengatasi dirinya sendiri dan mengatasi keluarganya. Hadirin sekalian, dengan iman yang kuat, dengan iman yang kuat, iman yang benar, insya Allah kita ini bisa berpikir positif. Kalau kita bisa berpikir positif, kita bisa ceria. Kita bisa ceria walaupun kita dalam pusaran derita. Kalau kita bisa berpikir positif, husnudzon kepada Allah, maka yang pahit terasa manis. Kalau kita yakin bahwa Allah itu maha baik, penuh kasih di dalam semua takdirnya, maka sesuatu yang orang lain memandang musibah, kita menganggap sebuah berkah. Hadirin sekalian, untuk menguatkan apa yang saya katakan ini, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, man dhanna infikaka lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Siapapun yang menganggap takdir Allah yang paling tidak enak itu, kalau itu tidak diyakini sebagai bentuk rahman rahimnya Allah, bentuk kasih Allah, fadzalika liqusuri nadhari, itu adalah cermin orang yang bodoh. Kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Hadirin sekalian, apa yang dikatakan Rasul kepada Abu Bakar tadi, gimana? Apa yang dikatakan tadi? Yang keras? La tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu jangan susah, jangan sedih. Allah tidak diam. Allah bersama kita, tenang. Coba. Alhamdulillah, dengan keyakinan itu Allah menyelamatkan. Lalu Abu Bakar dan Rasulullah melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Ketika di Madinah di sana, hadirin sekalian, disambut dengan sekian banyak orang yang sudah menunggu. Hadirin, pantaslah Rasulullah dan Abu Bakar yang seperti two in one. Di dalam Al-Quran istilahnya thaniyah naini, dua dalam satu nafas. Coba diabadikan sampai hari ini. Makamnya itu berdampingan di dalam satu lokasi, di dalam Raudhah. Saya doakan siapapun yang yakin dengan la tahzan innallaha ma'ana, saya doakan nanti mendapatkan solusi atas masalahnya, kemudian terhapus kesedihannya. Dan saya doakan pula yang percaya dengan la tahzan innallaha ma'ana, suatu saat bisa mengunjungi Rasulullah dan Abu Bakar di Raudhah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, mengapa kita tidak boleh bersedih? Sekarang saya ingin membuat ilustrasi, ibu-ibu sekalian. Kalau orang di sebelah kanan kiri saya, ada 9 dokter spesialis terhebat di dunia yang mengawal saya.
ahli semua. Masa saya kemudian masih cemas tentang kesehatan saya? Kalau 9 orang terkaya di dunia sudah menjamin saya, Ali, semua kebutuhanmu saya penuhi. Bahkan kalau kamu butuh apa-apa, silakan bilang saja, 5 miliar saya transfer dalam 1 menit, itu gampang. Kalau saya sudah dijanjikan orang terkaya begitu, masa saya masih cemas soal ekonomi? Kalau saya kemana pergi didampingi 9 penembak jitu, kemudian didampingi pegulat dan pesilat yang hebat, masa saya masih takut tentang ancaman orang? Kalau saya sudah dikatakan oleh orang kaya menjamin saya, dokter sudah mengawasi saya, kemudian pengawal mengawal saya, kalau saya masih cemas, itu terlalu apa? Terlalu bodoh saya ini, dan terlalu menghina kepada orang-orang yang berjanji ini. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dari 9 dokter itu, lebih hebat dari 9 pesilat, 9 jago tembak tadi, lebih kaya daripada 9 triliuner di dunia itu. Lalu kita tidak merasa gembira dan tidak optimis, terlalu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Allah yang 99 namanya yang indah itu sudah diyakinkan kepada kita sekalian ini bahwa Allah itu memang luar biasa. Di dalam surat Yasin, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal surat Yasin. Tolong diteruskan ayat ini sama-sama. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari itu berputar. Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu beratnya matahari itu sekian ribu lebih berat dari bumi. Ini tadi saya catat, beratnya matahari itu 1989.100000000. Coba Pak, matahari seberat itu diputar dengan kecepatan melebihi cahaya. Allah muda, masa kita tidak percaya bahwa Allah itu bisa memutar nasib kita, hadirin sekalian yang optimis? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah Allah yang sudah menciptakan langit, menciptakan bumi, tidak engkau yakini bisa menciptakan yang lebih dari itu? Bala, pasti ya Allah. Maka menciptakan langit dan bumi sebesar itu mudah, apalagi untuk membuat Bapak Ibu yang asalnya miskin menjadi kaya. Di dalam surat Hud ayat 44 dikatakan, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi waqila bu'dal lil qaumidz zalimin. Ketika banjir pada zaman Nabi Nuh, ibu bapak sekalian, banjir sudah menenggelamkan rumah-rumah dan gunung, manusia sudah habis semuanya. Allah menyetop, ya ardu waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, stop hujan, dan berhenti. Apakah kita tidak percaya bahwa Allah itu bisa menyetop perkembangan tumor Bapak Ibu? Apakah Allah itu tidak kita yakini maha kuasa menghentikan virus yang menggerogoti Bapak Ibu, kanker apapun? Percayalah. Nabi Muhammad juga mengatakan, kekayaan Allah itu yang diberikan kepada Bapak Ibu dan orang-orang terkaya di dunia ini
itu sama dengan setetes air yang menempel pada jarum yang dicelupkan di laut Kenjeran sana itu. Sisanya itu untuk siapa? Untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah begini, kenapa kita masih pesimis soal harta? Masih banyak persediaan Allah. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, melalui Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini, kita harus bersyukur dan yakin. Saya tahu di tengah bapak-bapak ini ada orang yang punya penyakit yang berat. Saya tahu di antara ibu-ibu ini ada masalah rumah tangga yang berat. Saya tahu di antara bapak ibu ini punya masalah-masalah yang lain yang berat. Lupakan hari ini, lupakan hari ini. Karena bapak sudah memperoleh Ramadan. Ramadan ini nilainya lebih besar daripada emas sebesar langit dan bumi. Bergembiralah, bergembiralah. Ulangi saya, la tahzan, innallaha la tahzan, innallaha ma'ana. Tolong nanti kalau pulang kata-kata ini dikopi, ditempelkan di rumah. Kalau istri bapak lagi cemas, tarik tangannya, wocon. Kalau ganti suaminya yang cemas, bu, tarik tangannya, wocon. La tahzan innallaha ma'ana. Kalau stres bareng-bareng, dibaca bareng-bareng, la tahzan innallaha ma'ana. Sebagai penutup, tolong tangannya begini semuanya. Oke, ulangi saya 3 kali ya, yang keras. Jangan gini, ini kan ngulek ini. Gini. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.